PS ini dikenakan atas pasal tersebut. Jadi kalau kita telisik ke dalam pasal 103D ini, 103D, di situ kan ada orang yang menyimpan, gitu kan, memiliki, lalu membeli, menjual, memperoleh, dan memberikan barang yang dipastikan berasal dari tindak pidana atau diduga dari tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 102. Nah, artinya di dalam pasal ini ya menerangkan bahwa orang yang sudah terang-terangan ya dia udah tahu nih barang ini barang dari tindak pidana, meskipun si PS ini belinya ke temannya atau ya kita nggak tahu, itu nanti dibuktikan aja sama PS di pengadilan gitu kan, karena berkasnya sekarang juga udah diajukan ke kejaksaan Kejari ya, Kejari. Jadi berkasnya udah di Kejari, Bea Cukai hanya, saya rasa Bea Cukai langkahnya udah tepat, dia hanya menetapkan pasal berapa ya kan sebagai tuntutannya. Nanti kan ada di Indonesia ini ada asas praduga bersalah, artinya nanti dibuktikan di pengadilan. Betul. Tapi di dalam pasal itu si PS itu dianggap oleh Bea Cukai itu menimbun, menyimpan, membeli atau menjual barang yang diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan. Artinya si PS ini terkena pasal-pasal tindak pidana kepabeanan. Oke, welcome back kembali kita kawan-kawan di Postup Community. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita pada hari ini kedatangan teman lama gue nih, teman dari SD, SMP, SMK. Tapi sekarang dia lagi lanjutin S2. Dia udah jadi ahli pabean. Karena kita pada hari ini ngebahas diskusi apa ya, sebenarnya ini kasus lama tapi hits kembali nih. Jadi mungkin sekarang gue kenalin aja. Kenalin dulu nama lu. Oke. Karena banyak mungkin yang belum ada tahu nih. Oke, thank you Bro Ali. Jadi hari ini gue diundang ya sama teman lama gue, teman SD ya, dulu kita sekolah bareng. So langsung aja, nama gue Ibnu Khaidir ya. Saat ini gue bekerja di praktisi ekspor impor. Jadi kita juga udah mulai buka beberapa perusahaan ekspor impor yang mana bergerak di bidang kepabeanan ya. Mungkin karir gue di dalam ekspor impor kurang lebih hampir 10 tahun ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor impor ya, gue hanya mencurahkan apa yang ada dari pengalaman gue saat ini aja. Kita sekedar sharing gitu. Tentunya banyak orang atau praktisi yang jauh lebih kompeten atau lebih experience lebih tinggi ya. Cuman di sini kita coba sharing ya bro ya. Oke. Itu tadi mungkin Bro Ibnu, nah dia juga sekarang lagi ngambil S2 ya, lagi jalan. Kita doain aja semoga cepat lulus nih sama kayak gua. Oke, lanjut aja karena kita pembahasan kita pada hari ini khusus kasus yang sedang hits, yaitu berkaitan dengan ekspor impor. Jadi gua undang dia karena dia juga udah jadi salah satu ahli pabean juga di Indonesia lah, karena dia udah punya sertifikasi juga. Jadi sekarang gua undang, mungkin Bro, ini kan kita udah lama nih nggak jumpa. Mungkin sekarang lu gue undang kemari langsung ngebahas hal yang berat nih. Ini kan kasusnya lagi hits banget di media sosial. Nah, terkait kasus Bea Cukai sekarang ini kan ada kasus yang kemarin lagi hits banget nih. Nah, kan kasusnya itu tentang ekspor impor HP juga. Nah, bagaimana sih fenomena yang terjadi ekspor impor HP itu bisa datang ke Indonesia dengan mudah, gampang gitu? Oke. Kayak PS Store ini ya, maksudnya gitu kan kita mau dibahas hari ini ya. Memang kalau kita berbicara mengenai handphone, gadget ya, khususnya gadget itu seakan-akan gadget ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita ya bro ya. Sudah bukan jadi kebutuhan sekunder lagi. Apalagi di era disrupsi ini yang meminggirkan kegiatan di dunia nyata ya, beralih ke dunia maya. Artinya handphone, gadget ini menjadikan suatu komponen fasiliti utama ya. Betul. Di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau berbicara mengenai gadget itu bukan lagi berbicara mengenai kebutuhan sekunder. Nah, yang artinya kalau menurut gue pribadi ya, ini akan jadi peluang besar buat para pengusaha, khususnya pengusaha dalam sektor-sektor digitalisasi ini ya kan. Tapi juga ancaman juga buat pemerintahan kita, artinya
pengawasan atas khususnya hal impor ya, khususnya dalam hal impor atau ekspor produk gadget ini tentunya harus jauh lebih diperketat gitu ya, diperketat atau ditingkatkan monitoringnya. Jadi selama ini kan banyak handphone lah itu dengan harga murah. Nah, konsumen pasti dong nyari dong. Nah, dengan harga semula. Sebenarnya konsumen itu diuntungkan atau dirugikan dengan belinya barang-barang murah ini, bro? Iya. Kalau kita bicara mengenai konsumen dirugikan atau diuntungkan atas barang murah ini. Kalau kembali lagi ke keinginan konsumen, tentu ingin memiliki barang yang murah dengan kualitas yang baik. Iya betul. Gengsi sekarang. Kan gengsi, atau ada lagi dia ingin produk-produk yang sifatnya BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Anjir. Jadi iya, jadi ada hal-hal sulit yang jadi dilema di masyarakat. Iya. Ya timbullah bagaimana si pengusaha menyiasati dengan 1000 cara dengan untuk memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh konsumen. Ya kalau kita kembalikan ke kasus kita sekarang ya, kasusnya si PSS ya, tersangka PS ini kan, artinya kasus ini kan kasus lama ya, kasus 2017 yang setelah dikutip dari statementnya si PS, dia merasa dijebak karena dia beli dari tahun 2017 itu dari temennya. betul. Nah, tapi sebenarnya kasus ini udah lama ya dilakukan tahapan penyidik dan penindakan oleh Bea Cukai, gitu kan. Khususnya sepertinya yang gue baca itu Kanwil Bea Cukai Jakarta ya, yang gue baca itu. Jadi atas kasus itu si PS sebenarnya udah mulai diperiksa. Jadi di Bea Cukai itu ada penyidik dan penindakan. Jadi itu mungkin tahapan awal. Jadi bisa jadi barang impornya dia dianggap ilegal, black market gitu kan. Karena secara pokok kalau berbicara mengenai Bea Cukai, berbicara mengenai barang impor ya. Barang impor itu kan barang yang harus diawasi arus lalu lintasnya, kepabeanannya ya. Kita berbicara mengenai kepabeanan. Kalau berbicara mengenai ekspor impor itu, kepabeanan itu apa sih gitu kan? Kepabeanan itu kan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ya, merupakan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar dan masuk dari luar daerah pabean. Luar negeri itu luar daerah pabean, masuk ke dalam negeri ke Indonesia itu masuk ke dalam daerah pabean ya. Lalu dipungut bea masuk dan bea keluarnya. Artinya ada pengawasan di situ di dalam kegiatan ekspor dan impor. Ya. Berbicara mengenai barangnya PS Store ini, Bea Cukai gua rasa nggak serta merta dia menetapkan si PS ini sebagai tersangka. Ya. Bea Cukai pasti udah melakukan tahapan-tahapan penyidikan sebelumnya, sampailah di waktu-waktu sekarang di mana Bea Cukai menetapkan si PS ini sebagai tersangka dengan pasal di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Ya. Berbicara mengenai kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Jadi di pasal 103D gitu kan. Si PS ini dikenakan atas pasal tersebut. Jadi kalau kita telisik ke dalam pasal 103D ini, 103D, di situ kan ada orang yang menyimpan gitu kan, memiliki, lalu membeli, menjual, memperoleh dan memberikan barang yang dipastikan berasal dari tindak pidana atau diduga dari tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 102. Nah, artinya di dalam pasal ini ya menerangkan bahwa orang yang sudah terang-terangan ya dia udah tahu nih barang ini barang dari tindak pidana, meskipun si PS ini belinya ke temannya atau ya kita nggak tahu, itu nanti dibuktikan aja sama PS di pengadilan gitu kan, karena berkasnya sekarang juga udah diajukan ke kejaksaan Kejari ya, Kejari. Jadi berkasnya udah di Kejari. Bea Cukai hanya, saya rasa Bea Cukai langkahnya udah tepat, dia hanya menetapkan pasal berapa ya kan sebagai tuntutannya. Nanti kan ada di Indonesia ini ada asas praduga bersalah, artinya nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi di dalam pasal itu si PS itu dianggap oleh Bea Cukai itu menimbun, menyimpan, membeli atau menjual barang yang diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan. Artinya si PS ini terkena pasal-pasal tindak pidana kepabeanan. Jadi dalam kepabeanan itu ada hukuman pidana, ada
Denda. sanksi juga denda. Nah, kalau di dalam pasal 103 ini gitu kan, dikenakan pidana gitu kan, paling cepat itu saya rasa 2 tahun ya, dan paling lama itu 8 tahun, atau pidana denda ya. Pidana denda itu minimalnya itu 100 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, artinya di dalam pasal tersebut si PS diasumsikan melanggar pasal 103D ini. Jadi di 103D ini juga kita harus merujuk lagi ke pasal 102. Nah, jadi sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang pidana di pasal undang-undang kepabeanan ya, di pasal 102. Nah, di pasal 102 ini menyebutkan lagi bahwa pasal 102 huruf A itu, orang yang mengangkut barang yang tidak terdaftar di dalam manifest. Manifest itu daftar barang di pesawat atau di kapal gitu ya. Jadi bisa jadi ya, orang yang si PS ini ya mungkin membeli atau mengambil dari temannya gitu ya, bisa jadi gitu kan, mengambil atau membeli dari temannya itu dia nggak tahu gitu ya, itu udah terdaftar belum di PIB-nya dengan benar, pemberitaan impor barang ya. Atau ada juga di pasal 102 huruf H itu ya, di pasal 102 huruf H itu orang yang dengan sengaja ya memberitahukan jumlah dan jenisnya secara salah. Nah, kalau dia sengaja, jadi yang diberitahukan misalnya handphone A, B, C, D. Bisa kena pasal berlapis nggak sih? Nah, itu bisa kena pasal berlapis sebetulnya gitu kan, bisa kena pasal berlapis. Jadi kalau dia dikenakan pasal itu juga bisa kena juga harus. Makanya kan dikenakan 103 huruf D itu melanggar ketentuan pidana di pasal 102 itu. Nah, artinya di situ bisa terbukti si PS ini yang menyimpan, menjual gitu kan, menimbun, ya, membeli. Nah, ini ada hal yang sifatnya mungkin berbahaya buat kita ya. Di sini ada kata membeli. Nah, jangan sampai teman-teman di sini mengetahui bahwa handphone yang kita beli itu barang BM, ya barang ilegal, kita nggak beli. Jadi kita udah tahu tuh barang itu barang itu berasal dari mana, ya kan, ilegal, kita beli. Tadi dijelasin barang itu ilegal atau enggak. Cara mengetahui barang itu ilegal atau enggak, caranya gimana sih kita mengetahuinya? Gini, kita kalau berbicara mengenai handphone, karena di sini kita ranahnya kita bicara mengenai handphone, yang paling mudah itu kita lihat di dalam box pembelian, di produk yang kita beli. Jadi di box ya. Di produk yang kita beli itu kalau handphone itu kita ada gadget lah ya, atau laptop, itu ada namanya SDPPI. Nah, itu izin postel kalau sering didengar. Itu izin dari Kementerian Kominfo. Artinya barang yang diimpor dari luar daerah pabean masuk ke dalam daerah pabean, ya setelah dia diselesaikan kewajiban kepabeanannya, itu bayar bea masuk, PPN, PPH, atau kalau ada PPNBM bayar PPNBM gitu kan, dia harus mendaftarkan ke Kominfo. Nah, terbitlah itu nanti SDPPI. Nah, artinya kalau kita mau lihat produk yang kita beli ini legal atau enggak, gitu kan, resmi atau enggak, ya lihat izinnya, ada nggak izin SDPPI-nya itu. Kalau nggak ada ya mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok nggak didaftarin izin SD dari Kominfo ini? Karena kan yang lembaga kementerian yang paling bertanggung jawab atas alat komunikasi kita kan dari Kominfo kan, seperti itu. Kalau mau lihat itu simpel dari situ, dan mungkin bisa kita beli di tempat yang kredibel, tempat yang jelas lah, ya kan. Artinya toko official lah ya. Official kalau store. iPhone biasanya di iPhone. Ya mungkin kalau kita nggak bisa beli di sana atau ada sedikit harga yang lebih miring, ya kan. Tapi logik gitu ya lebih miringnya ya. Karena ya itu jadi kelemahan kita. Ya kan, kalau harganya yang lebih miring, tapi kita harus cermat dari mana produk itu dan gimana kualitasnya dan izinnya itu. Izin dari kementerian terkaitnya sudah dipenuhi atau enggak, itu mungkin dilihat dari situ aja. Itu udah hal simpel yang bisa menyelamatkan uang kita di depan, kayak gitu. Nah, terkait masalah viral gini, lu kan sebagai ahli biaya pabean itu. Nah,
gimana sih pesan dan kesannya atau cara lah gimana caranya agar nggak terjadi hal kayak gini lagi ke depannya gitu? Iya, mungkin agar nggak terjadi hal kayak gini, masyarakat perlu diedukasi ya, yang pasti gitu. Masyarakat perlu diedukasi atas produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat saat ini, gitu kan. Perlu edukasi berapa sih harga normal yang harusnya normal didapat, gitu kan. Jadi kalau ada gap harga yang terlalu jauh, saran saya sebagai masyarakat memang kita harus waspada, gitu kan. Kok ada gapnya terlalu jauh antara produk A sama produk yang lain, gitu kan. Karena kan akan jadi kekhawatiran, gitu kan. Terus masyarakat diedukasi mana sih produk yang legal, gitu kan. Ya, salah satunya yang tadi saya sampaikan, apa sih produk-produk legal itu khusus dalam gadget itu seperti apa. Oh, ternyata ada izin SDPPI-nya itu, gitu kan, izin poster dari Kominfo. Beda berbicara, misalnya kita berbicara mengenai alkes, masker atau obat atau apa. Mungkin kalau masker atau apa itu butuh izin dari Kementerian Kesehatan, PKRT, izin edarnya. Jadi berbeda produk, berbeda kategori, berbeda izin, gitu. Jadi intinya masyarakat harus diedukasi dengan lebih aktif ya. Peran serta pemerintah penting di dalam hal ini, gitu kan. Dan juga mungkin monitoring pengawasan dari pemerintah itu diperlukan ya. Jadi mungkin ada sinergi antara beberapa lembaga untuk mengatasi hal ini, khususnya dari Bea Cukai, dari Kominfo ya, dari kepolisian, untuk ya menanggulangi masalah ini jangan sampai terjadi lagi, karena yang dirugikan pasti masyarakat ya. Dan ya industri-industri sejenisnya pasti akan dirugikan, karena industri sejenisnya mungkin menjual dengan harga resmi. Iya, betul Ya, jadi atas adanya produk ini ya barangnya dia nggak laku, karena dia pasti lebih milih ke handphone yang harga lebih murah, gitu kan. Artinya harus ada industri yang dilindungi oleh pemerintah, ya kan, atas mengatasi hal ini. Jadi efek dominonya besar. Jadi efek dominonya besar atas kejadian barang BM ini. Saya rasa itu jadi masalah penting. betul. Jadi mungkin kedepannya pemerintah juga harus berperan aktif ya, mengedukasi, terus memberikan barrier-barrier lah agar bisnis-bisnis BM ini nggak merajalela ya, untuk menghancurkan bisnis-bisnis lain ya. Betul. Sejenis ya. Betul. Sebenarnya negara ini dirugikan nggak sih jadinya hal-hal kayak gini? Oh iya, ini pasti ya. Efek dominonya cukup besar ya, bro. Jadi ya tadi lah, kalau kerugian negara itu udah pasti, gitu kan. Makanya ada beberapa aset investor yang disita ya. Jadi gue baca tuh ada beberapa aset investor yang udah disita oleh Bea Cukai, gitu kan. Nah, mungkin nanti akan ada lagi setelah keputusan pengadilan seperti apa, gitu kan. Ya, kedepannya ya, pasti berkembang terus. Ya, jadi pasti akan diperhitungkan berapa sih efek kerugian negara atas hal ini kalau memang terbukti bersalah. Jadi kalau memang terbukti bersalah, pasti akan dilihat berapa efek kerugian negara atas keadaan ini, gitu. Pasti ada. Kalau efek kerugian negara itu pasti ada. Saya rasa itu pasti ada. Jadi itu tadi ya penjelasan lu ya terkait masalah ini ya. Berarti kita wajib nih sebagai masyarakat harus memilih-milih produk yang legal dan ilegal ya. Iya, yang Jadi legal. jangan mau kita tertipu oleh barang murah ya. Iya, jangan tergiur oleh harga murah, gitu kan. Jangan tergiur dari harga murah. Karena ya saya nggak tahu ya, karena gini, setahu saya kalau produk handphone BM itu pernah dengar nggak bisa digunain ya di Indonesia, gitu kan. Produk handphone BM yang nggak diregistrasi. Cuman herannya saat ini masih bisa ya, masih bisa. Itu yang mungkin sistemnya harus dikaji sejauh mana efektivitas produk BM tidak bisa digunakan lagi ya, produk non resmi ya. Karena itu untuk mendukung untuk mendukung industri sejenis di dalam negeri. Betul. Itu perlu untuk melindungi ya, untuk perlu diperbaiki, perlu dikaji. Lalu untuk melindungi hak-hak masyarakat kita, gitu kan, jangan sampai
masyarakat kita dirugikan kan, atas permainan segelintir oknum ini. Betul. Gitu kan. Sama, jangan sampai ada kerugian negara yang besar. Ya. Kita hanya bisa lihat PS Store ini. Kita nggak tahu, mungkin masih ada beberapa pemain-pemain lagi yang bermain dalam hal ini gitu kan. Apalagi terlebih saya lihat PS Store itu malah ngejual barang-barang bekas, barang-barang second gitu kan. Ya itu nggak tahu apa secondnya second Indonesia gitu kan. Jadi second yang dipakai di Indonesia dijual lagi di Indonesia, atau second yang diimpor dari luar negara Indonesia, second yang diimpor dari Singapura, dari China atau Malaysia atau negara manapun gitu kan. Nah, itu kan secara peraturan nggak bisa masuk barang handphone second gitu ke Indonesia. Artinya kalau dia udah nggak bisa masuk, artinya itu udah pasti ilegal. Betul. Mungkin kalau dia barangnya barang second sini itu lain hal cerita gitu. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini sebenarnya kita harus smart lah jadi konsumen tuh ya. Jangan tergiur dengan harga murah, dengan produk yang kualitasnya belum tentu legal atau ilegal ya. Jadi itu juga berdampak lah ya kepada kita ya. Berdampak kepada kita. Jadi kalian sebagai people yang smart, jadi harus mengetahui nih apa barang kita yang beli sudah include izin atau belum, legal atau legal. Nah itu aja ya. Jadi oke bro, itu ya. Terima kasih lo udah datang kemarin. Ini bro. Seperti kayak apa reuni kita udah lama nih. Oke, gitu aja. Boleh kalau ada akun-akun Instagram atau YouTube gitu, boleh di-share. Akun Instagram YouTube ya. Gua jarang main sosmed sebenarnya. Dia sibuk ini nih, main dia cukai mungkin. Impor. Jadi sekarang baru ketemu lagi deh ya, ini teman kecil gua, Ibnu, dan gua Bang Ali Rasid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.